Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Novia dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Riza Apriani. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal, yaitunya pra-observasi. Berikut adalah percakapan kami dengan Ibu Riza Apriani. Bu Riza, selamat pagi Bu Riza. Pagi Bu Desi. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Apakah Ibu sibuk? Baik Bu Desi, kebetulan saya tidak sibuk Ibu. Baik Bu Riza, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu. Kemarin kan saya sesuai dengan yang telah kita janjikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Riza nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Kemudian kita akan mengobrol santai Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan persiapan terhadap pembelajaran. Nah Ibu Riza, dari obrolan ini apakah ada yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap semoga saya dapat mengembangkan kompetensi saya menjadi guru dalam kegiatan pembelajaran ini lebih baik dan menjadi guru yang profesional hendaknya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga saya dapat membantu Ibu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan nantinya? Baik Ibu, materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran saya besok yaitu tentang Asmaul Husna. Jadi materinya tentang Asmaul Husna ya Bu. Dari materi yang Ibu sampaikan itu, apa sih tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya paparkan besok yaitu yang pertama menjelaskan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Qudus, dan As-Salam. Dan yang kedua membuat karya Asmaul Husna baik itu kaligrafi maupun karya tulisan Asmaul Husna dengan tulisan bahasa Arab secara berkelompok. Dan yang ketiga meyakini adanya Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari yaitu Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Qudus, dan As-Salam. Jadi dari tujuan pembelajaran Ibu tadi, dari 3 macam tujuan tadi nggak Bu, sehubungan dengan hal tersebut, apakah persiapan yang telah Ibu siapkan? Baiklah Ibu, saya sudah menyiapkan yang tentunya pertama perangkat pembelajaran seperti EPP, media pembelajaran, dan tidak lupa juga saya sudah menyiapkan LKPD yang akan saya berikan kepada peserta didik saya nanti. Jadi dari persiapan yang telah Ibu siapkan itu nampaknya sudah bagus sekali ya Bu. Kemudian dalam persiapan itu, apakah ada hambatan nantinya yang Ibu merasa sulit dalam menyampaikan materi pembelajaran nantinya Bu? Baiklah Ibu, mungkin iya Bu, saya merasa kesulitan yaitu tentang membagi kelompok sementara karena di kelas yang akan saya mengajar nanti anaknya hanya ada 4 orang. Tentunya itu akan sangat kesulitan bagi saya membagi kelompok, tapi saya akan berusaha karena di dalam RPP saya membuat berkelompok. Saya akan membagi anak tersebut sesuai dengan minat dan kemampuan belajarnya Ibu. Jadi Ibu merasa kesulitan dengan keterbatasan jumlah siswa ya Bu. Jadi dengan keterbatasan itu Bu, dengan kesulitan itu, apakah strategi yang akan Ibu siapkan atau Ibu rencanakan untuk mengatasi dari kesulitan Ibu tersebut? Strategi yang saya gunakan yaitunya saya menggunakan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu. Kemudian bagus sekali itu Bu. Dari sini apakah yang Ibu terapkan, apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran? Berarti dalam strategi yang Ibu sampaikan tadi sudah nampak Ibu telah menerapkan
pembelajaran diferensiasi ya Bu. Nah, dari itu persiapan apakah yang masih kurang menurut Ibu? Mungkin persiapannya masih kurang karena pembelajaran RPP saya belum selesai secara maksimal, Ibu. Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses, Ibu. Jadi masih dalam proses. Jadi untuk memenuhi media yang Ibu sampaikan itu apa yang bantuan apa yang Ibu harapkan? Tentunya saya akan meminta bantuan untuk menyelesaikan untuk bantuan dari rekan guru atau mungkin dari Ibu Desi sendiri sebagai CGP, tentunya lebih banyak pengetahuannya daripada kami untuk membantu saya untuk menyelesaikan media pembelajaran yang akan saya tampilkan nanti. Insya Allah Bu, kalau selagi saya mampu saya akan berusaha untuk membantu Ibu. Terima kasih Bu. Nah, dari yang telah kita bicarakan tadi, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ini Bu? Tentunya saya akan mengembangkan yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan yaitu yang sangat penting sekali yaitu tentang kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional saya dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik nantinya. Dari penjelasan Ibu itu berarti Ibu ingin mengembangkan sosial emosional dan kemampuan Ibu ya. Kemudian dalam pengembangan kompetensi tersebut, strategi apa yang Ibu rencanakan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Baiklah Ibu, strategi yang akan saya siapkan yaitu tentunya saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran saya lebih lengkap lagi sesuai dengan susunannya RPP, PPT, dan LKPD yang berpihak kepada murid. Dan saya akan memuat pembelajaran tersebut sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan media pembelajaran yang akan saya buat tentunya menarik dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Bagus sekali rencana Ibu ya. Nanti Ibu akan menyesuaikan pembelajaran Ibu dengan pembelajaran diferensiasi dan akan menerapkan PSE di dalam materi Ibu ya. Kemudian rencana pelaksanaan kita akan rencana pelaksanaannya sudah kita rencanakan tadi bahwa hari Senin kita akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu. Nah, kita akan melaksanakan observasi pada hari Senin dengan yang sudah kita sepakati pada hari ini kan Bu. Baiklah Bu Ija, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan. Semoga kita dalam pelaksanaan hari Senin, semoga pelaksanaan pembelajaran kita berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Iya, amin ya Allah. Terima kasih Bu. Sebelum kita berdoa, Ibu akan menanyakan kabar anak Ibu. Gimana kabarnya hari ini?
And you? Oke. Baiklah, anak-anak ibu, kita sudah mau berdoa, mudah-mudahan lancar pembelajaran kita, mulai dari kita belajar sampai akhir hendaknya. Sekarang ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Apa pembelajaran kita hari ini? Asmaul Husna. Ya, pintar anak ibu. Pembelajaran kita hari ini adalah Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran Asmaul Husna, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Hah? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat apa? Surat An-Nas. Ya, pintar. Surat An-Nas. Pintar anak-anak ibu. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat An-Nas. Siapa yang tahu itu apa teguh An-Nas? Tahu nggak? Masih ada yang ingat tentang teguh An-Nas? Masih ada yang ingat? Kita cobakan. Ya, oke. Mari kita cobakan. Teguh An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang surat An-Nas. Apa itu arti An-Nas? Man, ya, pintar. Rufa, manusia. Ya, berapa jumlahnya? 6 ayat. Diturunkan di kota mana? Mekah. Oke, iya, surat An-Nas itu adalah surat diturunkan di kota Mekah. Surat aja tuh. Yang pertama tertulis dalam Al-Quran apa yang terakhir? Yang pertama? Yang terakhir tertulis dalam Al-Quran. Bukan berarti surat An-Nas surat terakhir. Kalau surat yang terakhir adalah surat Al-Maidah. Tapi kalau yang tertulis dalam Al-Quran adalah An-Nas. Siapa yang dapat surat An-Nas? Siapa yang dapat? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang dapat surat An-Nas? Siapa yang dapat? Haikal dapat. Nah, Gina dapat. Nah, cepat Gina, baca Gina. Aku dulu. Ya. Oh iya, pintar Gina. Berarti surat An-Nas sudah dapat. Yang belum dapat tolong dihafal di rumah ya. Surat An-Nas. Baiklah, kita tepuk tangan untuk Gina. Nah, berarti itu pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masuk pembelajaran minggu sekarang, pembelajaran dengan materi baru, modul 2 atau bab 2 Asmaul Husna. Ada bawa buku semua? Nah, silakan buka buku bab 2 tentang modul Asmaul Husna atau bab Asmaul Husna. Silakan, halaman berapa di buku? Ada yang tahu? Halaman 25. Buka buku halaman 25. Ya, Asmaul Husna. Oke, sudah buka buku halaman 25? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang Asmaul Husna, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa bacakan? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Haikal jelaskan soalnya yang pertama. Iya, yang pertama menjelaskan Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Qudus, dan As-Salam. Yang kedua apa, Hamzah?
kemampuan awak. Berarti Allah percaya awak bisa menyelesaikan masalah yang seperti yang kita hadapi. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Kuat dan tabah menghadapi ujian. Baik kuat dan tabah menghadapi ujian. Contoh, ada keluarga kita yang meninggal. Contoh keluarga dekat. Kalau awak nak tabah menghadapi ujian, roh, pasti awak kalau awak siang malam dikecil roh. Yuk kalau awak
kecewa tuh nak boleh yang kasar-kasar, kalau ada yang menyakiti hati teman. Lanjut, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut. Apa lagi? Asmusna apa lagi? Assalam. Assalam adalah artinya apa? Iya, maha sejahtera. Yang maha sejahtera, siapa yang maha sejahtera?
sifat tentang sifat-sifat Allah. Tugas kita di rumah yaitu membuat satu orang satu asmaul husna. Gina al-Aziz, Ulfa as-Salam, Haikal al-Qudus, dan Hamzah al-Mu'min. Tinggal satu lagi, apa satu lagi? Al-Aziz. Al-Aziz nanti kita buat bersama-sama di kelas. Oke, bisa dipahami tugas kita untuk besok. As-Salam, Al-Qudus, Al-Malik, dan Al-Mu'min. Oke, nah itu tugas kita di rumah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Liza? Alhamdulillah sehat Bu Des. Bu Des gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Bu Liza. Alhamdulillah setelah kita melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Liza? Perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin sedikit tegang Bu. Sedikit tegang karena saya mungkin mulai dari nada bicara saya terlalu cepat, tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kalau dilihat dari kita melakukan observasi dan dilihat dari ada orang yang melihat kita, tentu kita sangat gugup. Gitu ya Bu Liza. Berarti Bu Liza merasa cukup ketika harus memperhatikan Iya. Apakah tujuan yang telah Bu Liza rencanakan itu tercapai sesuai dengan rencana Bu Liza? Tujuan yang telah dilaksanakan tentunya sudah mulai tercapai tapi belum maksimal Ibu. Saya mendapatkan pengalaman yang berharga karena kita sama-sama belajar sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ya Ibu. Dan seterusnya saya akan berusaha mengarahkan peserta didik saya agar terus fokus dan anak dapat memahami apa yang saya sampaikan Ibu. Jadi Bu Liza sudah tercapai tujuannya Bu Liza, tapi masih ada sedikit yang belum. Sejauh mana bentuk Bu Liza, tujuan Bu Liza itu, sejauh mana tujuan pembelajaran Bu Liza itu, apakah sudah berhasil semuanya? Alhamdulillah sudah mulai berhasil Bu, tapi masih ada kurangnya. Berarti apa yang menjadi hambatan Bu tentang kurangnya tujuan yang kurang tercapai itu? Yang menjadi hambatan waktu saya melakukan pembelajaran yaitunya jadi saya kurang maksimal dalam menjalankan kegiatan observasi ini Bu, karena terkendala siswa yang saya ajarkan hanya 4 orang, dan tentunya pembelajaran berdiferensiasi sebagaimana yang Ibu katakan sebelum kita melakukan observasi, pasca observasi, karena pembelajaran berdiferensiasi itu sebaiknya kan muridnya agak banyak bisa mengelompokkan siswa. Jadi kata dia kira-kira mengapa hambatan-hambatan itu bisa terjadi pada Bu Liza? Mungkin di dalam kelas saya terdapat siswanya hanya 4 orang. Itu menjadi hambatan bagi saya untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Tetapi saya berusaha memaksimalkan pembelajaran saya tersebut dengan membagi anak sesuai dengan kemampuannya. Saya mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Itu berarti itu salah satunya Bu. Iya. Salah satunya yang menjadi hambatan mungkin karena anak sedikit, jadi Bu merasa susah untuk membaginya. Iya. Kemudian kompetensi apa yang kamu bisa kembangkan untuk kedepannya gitu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pas saya mengajar observasi sebelumnya, pas saya observasi kemarin mungkin saya terlalu cepat dalam
yang baru dengan metode pembelajaran saya. Saya sering kemarin saya terlalu cepat. Mungkin untuk perubahan besoknya saya bisa akan merubah pembelajaran saya menjadi cara penyampaian saya menjadi lambat, dan cara bahasa saya biasanya saya menggunakan bahasa daerah, dan sekarang saya akan mengubah perubahan saya, kompetensi saya yang akan saya rubah, yaitu mengubah cara bahasa saya menjadi bahasa Indonesia. Begitu Ibu. Nah, jadi intinya dia mengatakan tadi Liza tuh mengajarnya terlalu cepat. Iya. Dan juga dalam pemberian pembelajaran Liza nampaknya masih memakai bahasa daerah. Itu yang membuat Liza menjadi lambat. Itu rencana perubahan yang akan Liza lakukan. Iya. Kemudian kira-kira kapan rencana itu akan Liza laksanakan? Rencana perubahan yang akan saya laksanakan tentunya dalam waktu secepatnya Ibu, karena saya tetap mengajar di kelas-kelas lain. Saya akan melakukan perubahan baik itu di kelas yang saya ajar kemarin maupun di kelas lain.